Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Darmawan dengan NIM 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas dari remedi UTS kemarin ya. Nah, di pertama-tama di sini di soal pertama itu disuruh membuat sistem kasir sederhana. Jadi yang awal-awal itu diminta untuk membuat jumlah barangnya yang akan dibeli, lalu diminta harganya di setiap barangnya. Lalu gunakan for ya untuk membatasi jika kita ingin menginput jumlah barangnya itu misal 5, jadi kita harus menginput juga harga barangnya itu 5. Di pertama-tama di sini ya seperti biasa untuk variable input, lalu totalnya itu dimulai dengan angka 0. Lalu for in ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membatasi barang yang akan diinputkan nanti, jumlah barangnya dan juga harganya setiap masing-masing harga. Lalu di sini ada float ya untuk membuat ya tipe data dengan nanti di outputnya itu ada hasil komanya atau titiknya. Lalu, karena di soalnya itu disuruh gitu. Lalu harganya tuh ditambahkan dengan total atau totalnya tuh ditambahkan dengan harga. Nah, jadi di sini kita run aja ya. Nah, tanpa lama di sini saya sudah catat berupa ininya. Yaitu di sini awalnya itu disuruh apa? Jumlah barangnya itu 3, lalu setiap harganya itu ini 12.000, 8.000,5 dan 15.000 dan akan menghasilkan 35.000,5. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu ya disesuaikan jumlah barangnya itu ada 4 ya. Ada 4 dan setiap harganya ada 5,5, 7,25, 10 dan 2,75. Dan akan berpenghasilan 25,5 di sini. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini disuruh membuat perintah menu ya, untuk membuat program menu yang dimana menu nanti itu ada beberapa menu. Di setiap menunya, di salah satu menunya itu ada yang paling sering disebut dan itu akan menjadi outputnya. Nah, jadi yang pertama-tama di sini ada variabel pesanan dengan input, lalu ada kode print atau perintah split itu untuk membuat pembatasan dari perdatanya itu dengan spasi. Lalu ada menu makan ya dengan Victoria atau apalah itu kosong. Nah, itu untuk nanti programnya itu membaca jumlah menunya itu ada berapa dengan looping for in menu in pesanan. Lalu ada menu makannya, itu akan +1 jika menunya itu ada 2. Lalu akan ada 1 jika menunya itu cuma 1. Di sini ada populer sama dengan max ya, dimana di sini tuh yang ini itu merupakan kode dominannya. Jadi jika salah satu pesanan atau salah satu menu itu terbilang dominan atau ada banyak, itu kan teroutput nantinya. Jadi yang pertama-tama yang kita input itu ada ini ya. Jadi kita run dulu. Nah, kan di roti naga ini yang paling dominan ya hasilnya disebut itu ada 3 data. Jadi yang akan teroutput itu ya roti naga. Lalu yang kedua ini kita run lagi, kita kopas dan berpenghasilan itu stick, karena yang dominan itu stick. Jadi di datanya itu ada 4 kan ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal ini itu membuat program dari mengumpulkan kata unik itu sesuai urutan kemunculannya dan juga menghitung berapa kali masing-masing kata yang muncul. Jadi yang pertama-tama ya seperti biasa untuk inputan, lalu list kosong untuk ya proses programnya nanti itu untuk menghitung jumlah di listnya. Lalu for in range ya untuk membatasi, misal kita mengetik 3, berarti kita harus menginput sebanyak 3 data, atau dalam konteks ini itu sebanyak 3 kata. Lalu di sini ada append ya, ini append untuk membaca, misal ada 2 data yang diinput yaitu di barisan lain, itu akan menjadi satu list atau menggabungkan satu list.
Lalu ada ini, yang kode ini tuh untuk misal kita ada sebuah kata apel, nah lalu ada kata apel juga. Nah, jika walaupun ada dua, itu kan terhitung menjadi satu. Nah, lalu yang ini itu akan menambah satu, jadi di satu listnya itu akan ditambahkan satu. Nah, misal yang tadi kan apelnya itu ada satu, ya terhitung satu maksudnya, tapi ada dua data apel, nah itu akan menjadi dua. Maksudnya di satu listnya tuh ada dua itu. Nah, agar penjelasan tidak bingung ya, di sini saya langsung runin saja. Nah, kan ada 4 data unik ya. Yang pertama di BCDF itu sama aja dengan yang data keempat, sama persis. Maka itu akan terhitung satu di sini, di yang ini. Nah, lalu ada versi kedua atau data kedua dan ketiga itu sama-sama berbeda ya. Jadi akan masing-masing terhitung satu. Jadi kode uniknya itu ada 3. Lalu setiap kode unik itu akan terbaca juga. Misal kode uniknya itu sama tetapi ada 2, maka di sini akan tertulis 2. Jika hanya ada satu, seperti data yang kedua dan ketiga, itu akan terbaca satu masing-masing. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini disuruh untuk membuat pola tangga energi berdasarkan tinggi menaranya, dengan polanya itu membentuk segitiga siku-siku di rata yang kiri. Dan jika tangga biasa itu energi lembutnya itu dibilang bintang dan energi kuatnya itu pagar. Nah, lalu di pertama-tama ini untuk menginput datanya. Jadi mau data berapa, mau jumlah berapa, lalu for in range, jadi dihitung dari 1, dan setiap barisan setelahnya itu akan ditambah dengan 1. Nah, lalu jika jika 3 atau kelipatan 3 terbacanya gitu, itu akan berprint pagar. Jika tidak, atau kelipatan lainnya, itu akan terprint bintang. Nah, di pertama-tama ini disuruh menginput sebanyak 5 ya. Jadi gitu, di selainnya yang kelipatan 3 itu akan terprint bintang, dan kelipatan 3 itu akan terprint pagar. Lalu di 10 seperti ini ya, kelipatan 3 di angka 3, 9 dan 12, angka 3, 6 dan 9 itu akan terprint pagar. Di soal nomor 5 ini membuat program berupa beberapa passwordnya. Beberapa password ini akan dihitung seberapa kuat passwordnya tersebut. Jadi yang pertama-tama ini kita menginput mau berapa banyak password yang akan diinput, lalu semuanya ini dihitung dengan indeks 0 ya awalnya. Lalu for in range, jadi mau berapa banyak passwordnya yang akan diinput dengan skor dimulai dari 0. Nah, jadi misal di passwordnya itu ada 8 kata ya, 8 huruf katanya, itu akan tertambah 2. Nah, jika hurufnya itu besar atau is upper, itu akan mendapatkan 1. Lalu jika is lower atau kecil, huruf kecil itu akan mendapatkan 1 juga. Lalu is digit atau angka itu akan mendapatkan 1. Lalu is ini ya, atau berupa simbolnya, itu akan mendapatkan 2. Nah, jadi skornya itu akan dijumlahkan. Lalu jika jumlah totalnya skornya itu lebih dari 6 atau sama dengan 6, itu akan kuat, terhitung kuat. Lalu ditambahkan dengan 1. Nah, lalu jika skornya itu lebih dari 4 atau sama dengan 4, itu kategorinya berarti sedang, dan ditambahkan dengan 1. Lalu selanjutnya ini untuk mengirim password dan kategorinya. Nah, ini perintannya. Jadi misal kita run ya, saya nyalin itu saja. Nah, ini jadi semisal kan aku ini membuat barcode. Nah, jadi dari barcode-nya ini sudah terhitung ya. Di rahasia ini sangat lemah karena hanya berupa huruf kecil saja. Lalu di selanjutnya ini ada simbol, ada angka dan huruf besar itu berupa sedang, dan di kuatnya itu ada simbol, ada huruf kecil, dan berjumlah 8 kata, itu kuat. Nah, selanjutnya ini admin, huruf besar semua. Ntar itu sangat lemah karena ya hanya huruf besar saja, dan hanya 5 huruf gitu. Jadi ini untuk perhitungannya, jadi kuat itu ada 1, nah di baru sedang itu ada 1, dan sangat lemahnya itu ada 2. Itu admin dan rahasia. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.